Komisi Pemilihan Umum terus melakukan proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, hasil pemilu harus diumumkan oleh KPU paling lambat 22 Mei mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Humaira Balkis langsung dari Gedung KPU Jakarta. Balkis, bagaimana perkembangan penghitungan suara dan rekapitulasi nasional Pilpres 2019? Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, data yang masuk di Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU sudah 19,85%. Dari 19,85% suara yang telah masuk, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 yaitu Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin unggul atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Adapun perolehan suara untuk masing-masing paslon adalah 55,11% untuk Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan 16.843.344 suara dan 44,89% untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan total perolehan suara 13.719.288 suara. Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng yang digunakan oleh KPU dalam pemilu 2019 ini merupakan data sementara untuk pembanding sebagai bentuk transparansi KPU atas perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten atau kota. Situng ini juga merupakan alat kontrol bagi penyelenggara pemilu dan juga masyarakat. KPU tetap akan menggunakan penghitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil pemilu 2019 sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemilu. Saat ini proses penghitungan suara secara manual berjenjang masih di tingkat kecamatan yang kemudian akan diserahkan ke KPU tingkat kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya diserahkan ke KPU tingkat provinsi dan akan menjadi rekapitulasi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu hingga 35 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, yaitu hingga tanggal 22 Mei 2019 mendatang untuk mengumumkan secara resmi hasil pemilihan umum secara serentak yang telah dilakukan pada tanggal 17 April kemarin. Kevin. Balkis, bagaimana dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, susulan, dan juga lanjutan di berbagai daerah? Pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara susulan atau PSS, dan pemungutan suara lanjutan atau PSL yang diselenggarakan di sejumlah daerah dilakukan secara bertahap hingga tanggal 27 Mei 2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang merupakan batas akhir pelaksanaan PSU, PSS, dan juga PSL adalah 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 yang lalu. Berdasarkan data KPU, dari 813.350 TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu, PSU harus dilakukan di 393 TPS, kemudian pemungutan suara susulan harus dilakukan di 2.302 TPS, serta pemungutan suara lanjutan harus dilakukan di 72 TPS. Hingga tanggal 22 April 2019, KPU mendata bahwa penyelenggara pemilu sudah melaksanakan PSU, PSS, dan juga PSL di 1.511 TPS. Kevin. Humaira Balkis, terima kasih atas informasinya langsung dari Gedung KPU Jakarta.